Cewek sok keras di Jepang. Jadi Wak, baru-baru ini aku lihat postingan seorang cewek Indonesia yang kebetulan nikah sama orang Jepang dan ngajak pekerja Indonesia yang resmi yang kekurangan uang atau butuh uang tambahan untuk ngelaporin orang-orang yang ilegal di Jepang ke imigrasi supaya mendapatkan uang sebesar 5 bang atau dirupiahkan sekitar 5 juta rupiah. Memang cewek ini kuliah agak lain Wak sifatnya, karena beberapa kali dia juga state videoku dan aku nggak mau ngerespon juga karena nggak penting ya kan gitu. Tapi di video kali ini aku agak kesel aja lihat postingan itu. Walaupun sebenarnya videonya udah di take down sama dia, mungkin dia ngerasa salah mungkin ya, atau ngerasa banyak yang menghujat atau nggak setuju sama video itu, makanya di take down dia. Coba nggak, pasti dipertahankan dia aja tuh video gitu. Karena aku lihat dia itu ngerasa udah powernya udah hebat gitu, karena mungkin dia nikah sama orang Jepang, jadi visanya udah permanen, jadi ngerasa kalau ya nggak ada yang bisa ngelawan dia, apalagi orang-orang yang kayak kita dan orang-orang yang ilegal juga gitu. Padahal dia nggak tahu orang-orang yang ilegal itu nggak pernah punya rencana pengen ilegal atau nggak pernah punya keinginan bekerja sebagai orang ilegal di sini, tapi mereka pengen resmi. Cuman memang keadaan yang memaksa mereka, jadi harus melakukan pilihan tersebut gitu. Jadi buat kalian yang udah follow dia atau sering videonya muncul ke beranda kalian, silahkan diblokir aja atau di unfollow aja gitu. Karena nggak penting juga orang kayak gini kasih panggung gitu. Kasian loh teman-teman kita yang ilegal di sini gitu. Hanya karena status aja kita mempermasalahkan mereka. Padahal orang Jepang sendiri pun nggak terlalu mempermasalahkan. Asal tindakan mereka itu nggak berbuat kriminal dan nggak mengganggu warga sekitar gitu. Kalau hanya bekerja hanya karena status mereka, kita harus saling melaporkan, apalagi sama pekerja migran dari Indonesia. Selayaknya Wak, kita harus sama-sama saling melindungi gitu. Apa yang bisa kita perbuat sama mereka, dan mereka juga pasti akan berbuat yang lebih baik sama kita gitu. Jangan sok-sok ngerasa aku resmi, kau itu ilegal, jadi kita itu udah berbeda gitu. Jangan gitu Wak. Karena tujuan kita datang ke Jepang ini adalah sama-sama mencari uang. Karena kebetulan di negara kita agak sulit ya nyari uang atau nyari pekerjaan. Walaupun ada pekerjaan, gajinya juga enggak mumpuni sesuai dengan keinginan kita. Makanya kita pergi merantau ke negeri yang jauh, khususnya di Jepang ini gitu. Tapi dengan pernyataan cewek kayak gini, itu dia yang buat kita itu jadi lama-lama makin gak ngerasa jadi keluarga di Jepang ini gitu. Aku juga gak mau nyebutin inisial atau namanya, karena dia nanti ngerasa si paling tersakiti ya gitu. Karena beberapa kali memang dia udah state videoku dan aku gak pernah mau respon. Kenapa aku nggak mau respon? Karena memang kulihat beberapa videonya agak baling cewek ini gitu. Nggak tahu kenapa aku juga kurang pas lihat tingkahnya di TikTok, yang mana dia posting beberapa video tentang usahanya juga gitu, dan tentang beberapa kegiatan yang dia tahu tentang Jepang ini gitu. Karena menurutku sih nggak semua orang bisa kita sukai, dan sebaliknya nggak semua orang bisa menyukai kita gitu kan. Jadi hal yang lumrah. Tapi khusus video yang dia buat yang terakhir itu memang tolonglah kalau kita punya kerabat atau saudara juga yang kayak gini sifatnya, diingatkan kembali gitu. Jangan lupa diri, karena di atas langit masih ada langit loh gitu. Jadi jangan ngerasa karena kita udah visa permanen mungkin ya dia ya, karena udah nikah sama orang Jepang, jadi ngerasa kalau visa-visa di bawah dia itu kayak visa pekerja kayak kita itu ya kecil lah gitu, apalagi ilegal gitu mungkin pikiran dia. Makanya dia berani buat VT tersebut gitu. Yang mudah-mudahan lah dia tetap aman-aman aja jalan dimanapun, karena nggak tahu loh sekarang ini orang bisa berpikir apa tentang dia gitu. Aku juga cemas dengan keselamatan dia sebenarnya. Kenapa? Nggak tahu. Banyak orang bisa merespon satu video itu dengan bermacam-macam cara gitu. Bayangkan aja, ada nanti ya jauh-jauh lah itu gitu, adalah seorang pekerja ilegal kebetulan ngeliat video dia dan dia dendam, kesal sama cewek itu gitu. Nggak tahu kan ketemu di mana nanti tiba-tiba bisa aja dia disakiti gitu kan, karena unsur dendam tadi, kesal tadi gitu. Nah jadi janganlah memposting segala sesuatunya itu nggak pakai pikiran gitu. Jadi pikirkan juga arah kedepannya gimana gitu. Jangan asal yang penting bisa bikin video hari per hari dan bisa viral, udah itu aja. Jangan. Dan juga buat teman-teman kreator, mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran. Jangan sembarangan posting video yang takutnya menyakiti orang-orang di sekeliling kita ataupun banyak orang di luar sana. Menjadi seseorang yang disukai banyak orang itu memang sulit, tapi akan jauh lebih sulit menghindari orang-orang yang gak suka sama kita. Oke, geng? Gua Ari, cabut dulu. Ciao!